Oke, izin Mas, saya koreksi dulu. Yang benar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Irwan Ferry, saya izin untuk stitch videonya ya. Nah, jadi rekan-rekan harap ditonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, saya pribadi sangat mendukung dan mengapresiasi dengan konten yang dibuat oleh Bang Irwan Ferry. Karena memang kalau kita perhatikan, kondisi mengenai praktek perdukunan dan paranormal di Indonesia ini sudah sangat memprihatinkan. Bahkan bisa dikatakan apa-apa kebanyakan dikaitkan dengan hal mistis. Nah, sebelum saya lanjut pembahasan, saya ingin memberikan tambahan mengenai apa yang dibahas oleh Bang Irwandi. Ada 3 hal mungkin di sini yang ingin fokus saya bahas. Yang pertama, apa itu sihir? Yang kedua, apakah sihir itu ada menurut perspektif Islam? Yang ketiga, apakah yang namanya sihir itu masih ada di zaman sekarang ini? Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Tapi kebetulan ketika saya kembali memeluk agama Islam, saya pernah belajar dengan para asatidz lulusan Timur Tengah dari Mesir dan dari Madinah. Jadi sedikitnya saya pernah sedikit belajar. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Apa itu sihir? Sihir itu dari bahasa Arab. Kalau secara makna kata, sihir itu berarti membelokkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dalam istilah, sihir itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Di dalam Al-Quran ada ayat yang lafaznya wa fi qoulihim sihrun, dan di dalam perkataannya adalah sihrun, sesuatu yang menakjubkan. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan retorika yang baik, mampu menginspirasi, mampu memotivasi, bahkan menggerakkan sebuah opini, maka itu adalah sihir. Sulap, sebuah trik yang membelokkan sesuatu yang asli kepada sesuatu yang lain, maka itu adalah sihir. Tetapi sihir yang kita bahas di sini adalah sihir gaib yang bekerja sama dengan jin ataupun setan. Yang kedua, apakah sihir ada menurut perspektif Islam? Di sini Bang Irwan Ferry menukil perkataan dari Al-Mu'tazilah. Nah, Al-Mu'tazilah ini adalah sebuah gerakan dari salah satu firqah Islam yang merupakan ahli ru'yu atau ahli logika. Cuman memang terkadang Al-Mu'tazilah ini lebih condong mengutamakan logika ketimbang dalil. Akan tetapi kalau kita mengikuti ta'arif Ahlus Sunnah mengenai apakah sihir atau ada, maka jawabannya adalah ada menurut nas-nas yang qati' dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya di ayat surat Al-Baqarah ayat 102 yang sudah dinukil oleh Bang Irwan Ferry. Kemudian di surat Thaha ayat 69. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 116 sampai 117. Kemudian di surat Yunus ayat 81 sampai 82. Kemudian di surat Al-Falaq ayat 4. Jadi kalau menurut nas-nas yang qati dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka sihir itu ada. Nah, yang ketiga nih yang paling menarik, apakah di zaman sekarang sihir masih ada? Sependek pengetahuan saya, karena kebetulan saya pernah belajar ruqyah dengan beberapa peruqyah dan bergaul dengan beberapa peruqyah, jadi yang namanya sihir itu di zaman sekarang masih ada. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Dari ratusan orang yang datang di ruqyah kepada para peruqyah, itu paling yang benar-benar kena santet dan benar-benar kena istilahnya kena kesurupan beneran itu cuma 1. Jadi persentasenya sangat-sangat kecil. Maka di zaman sekarang ini orang yang menguasai ilmu gaib itu bisa dikatakan persentasenya sangat kecil sekali. Sisanya tukang bohong, tukang tipu. Nah, seperti itu. Sihir adalah sesuatu yang sangat diharamkan di dalam Islam. Maka menggunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan praktek perdukunan itu adalah mencampur adukan antara hak dan batil. Sementara di Al-Quran jelas, wala talbisul haqqi bil batil wala taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Jangan pernah kamu campurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Jangan pernah kamu sembunyikan juga kebenaran kalau kamu mengetahuinya. Jadi jangan pernah menggunakan agama, membelokkan ajaran agama untuk membenarkan praktek perdukunan. Apalagi praktek perdukunan di Indonesia ini sudah sangat taraf memprihatinkan. Bahkan para ulama saja mengatakan
para kahin ini adalah orang yang katanya paranormal, dukun ataupun indigo ya. Para kahin ini adalah orang-orang yang seperti orang yang melempar batu ke tengah kumpulan manusia. Maka pasti akan ada yang kena timpuk dong, namanya kumpulan, ya kan? Nah, jadi itu kata ulama. Maksudnya adalah ketika ada yang meramal terus ternyata itu tepat, ya itu kebetulan. Jadi jangan percaya sama dukun, jangan percaya sama kahin gitu loh. Jangan percaya juga sama indigoisme ini gitu loh. Karena kebanyakan dari mereka adalah bohong dan menipu. Dan praktek perdukunan, praktek paranormal ini sangat-sangat haram. Di dalam hadis dikatakan ma'ata kahina fasodaku bima yaqulu faqad kafar. Ma'anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang datang ke kahin, ke dukun, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Ma'anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga hadis dikatakan istani usab al-mubiqati, jauhi 7 perkara yang membinasakan. 2 perkara pertama itu apa? Syirku billahi wa sihar, syirik kepada Allah dan sihir. Bahkan ada hadis riwayat Ibnu Hibban mengatakan innama ruqyah wat samaim wa tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah wat samaim dan jimat wat tiwalah dan guna-guna syirkun, syirik. Bahkan ruqyah saja dikatakan syirik. Ruqyah yang mana? Ruqyah yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Irwandi Ferry ini sangat bagus dan sangat saya apresiasi, karena sangat miris sekali nih praktek perdukunan Indonesia ya. Jadi tetap semangat buat Bang Irwandi Ferry, terus buat konten-konten yang mencerdaskan bangsa. Saya ada sedikit cerita nih mengenai bahayanya praktek perdukunan ini, apa-apa dikaitin ke mistik. Kebetulan saya kuliah lulusan rumah sakit ya, jadi di bidang medis. Ada satu kenalan saya, masih kerabat, itu sakit parah dan berobat ke dokter. Tapi di tengah perjalanan berobat, ada yang bilang kalau penyakitnya itu penyakit gaib, mistik. Akhirnya berhentilah berobat ke dokter, dibawa ke dukun. Dan akibatnya apa? Akibatnya penyakitnya semakin parah. Dan akhirnya beliau meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah wa ya'udzubillah. Jadi praktek-praktek seperti ini sebetulnya berbahaya banget, bahkan sampai bisa memakan nyawa. Jadi buat rekan-rekan, untuk yang gak setuju sama Bang Irwandi Ferry mengenai sihir, ya gak usah maksain juga. Terlepas dari Bang Irwandi ini percaya atau tidak adanya sihir, itu hak beliau. Perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang sudah pasti terjadi di dunia ini. Bahkan di Al-Quran dikatakan la ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Gak ada loh paksaan dalam beragama itu. Jadi tidak perlu menyerang ad hominem. Jadi menyerang pribadi ad hominem ke Bang Irwandi Ferry sampai mengatakan, "Bang, lu Islam kan bla bla bla." Nggak boleh seperti itu. Karena ingat inama bu'istul itami makarimatil akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semangat terus Bang Irwandi Ferry dengan konten-kontennya. Saya Henry Zatamara, instruktur otak super di Gria Bakat Super. Salam Bakat Super, be smart, be strong, and be super.